2013 saya berobat itu untuk memeriksa keputihan saya, tapi dokter Venang bilang tidak ada apa-apa, bersih kata dia. Tetapi seminggu setelah berobat ke Penang saya dipanggil lagi, dia bilang, "Bu, ada bakteri di keputihan Ibu 2013 itu. Ini mengarah ke kanker. Kalau tidak segera dibersihin nanti akan 5 tahun, 6 tahun lagi Ibu akan kena kanker serviks." Tapi pandangan saya pada saat itu, saya nggak percaya. Saya pikir dokter biasa lah ya, pemikiran sempit saya waktu itu. Saya pikir, pasti taulah dokter rumah sakit ini mau uang-uang aja. Karena saya pada saat 2013 itu ke Penang, satu malam aja saya diperiksa di Rumah Sakit Pantai Hospital namanya waktu itu ya, Rumah Sakit Kerajaan Penang. Saya berobat satu malam aja 2013 kena 13.500.000 pada saat itu. Terus saya berpikir, ini pasti panggilannya supaya keluar duit lagi. Saya nggak percaya. Terus saya udah jalani aja hari-hari saya seperti biasa. Keputihannya saya minum pil, minum atau bagaimana, saya obatilah cara saya karena masih sedikit-sedikit. Nah, 2019 tepatnya saya pulang dari Bali. Pada saat setelah pulang kayaknya acara grand launching Black Maiva itu ya. Setelah pulang dari acara grand launching Black Maiva kalau nggak salah itu bulan 2019. Terus sepulang dari situ saya kecapean, yang sangat capek, lelah, terus keputihannya terus banyak gitu ya. Terus saya berobat lagi ke dokter, terus dokter bilang, "Bu, Ibu kayaknya harus pergi langsung ke Medan karena kayaknya udah mengarah ke kanker." Nah benar, 2013 saya di Penang karena keputihan yang bakterinya yang sangat itu, saya berobat langsung ke Medan dan benar di rumah sakit itu apa namanya ya rumah sakit. Bukan, sebelum menderita apa itu, Stella Maris. Saya berobat sama dokter Stella Maris, dia bilang Ibu kanker stadium 2B. Saya rasanya mau kiamat. Terus saya langsung berobat lagi ke dokter lain. Saya nggak percaya satu dokter. Terus saya tetap kata dokter yang lain, Ibu, dokter Saradina, dia bilang juga Ibu kena kanker stadium 2B. Langsung terus untuk lanjutnya saya harus apa, sementara saya itu sudah menggunakan paras, terus rasa malu, atau bagaimana ketakutan. Yang terpikir saya itu hanya Jupe stadium pertama, Jupe stadium 3, langsung stadium 4 meninggal. Nah, saya langsung nangis, rasa kecewa, nangis, gimana seluruh satu keluarga itu nangis. Anak saya, suami saya semua nangis, yang mengarahnya langsung kematian gitu. Terus sementara saya malu, saya seorang leader Faras, saya tiap hari Faras saya laku banyak ini, tapi kok saya sakit gitu, saya malunya minta ampun gitulah, saya malu, terus saya tutupin ya. Terus tapi langsung saya bergerak cepat, saya pengobatan medisnya apa? Nah, langsung saya 30 kali sinar luar, 5 kali kemo, 5 kali sinar dalam. Nah, setelah saya sinar luar, inilah efek paras yang sangat saya rasakan manfaatnya. Sinar luar 30 kali, setiap hari kita sinar di 30 kali dengan sinar badan ini. Kepala oyong, mual, muntah, pucat, nggak bisa jalan. Terus itu saya alami. Terus saya pikir saya punya paras. Saya oleskan itu paras ke kepala sampai ini. Saya nggak mikir berapa banyak, yang penting saya punya tenaga. Nah, saya punya tenaga, terus saya oles tiap 3 jam sekali saya oles. Dibalurkan kepala semua ini, supaya daya tahan tubuh saya kuat. Terus dibalurin. Alhasil saya nggak oyong, nggak itu, kuat gitu. Nggak seperti orang penyakit kanker. Saya jalani terus sampai tahap kemo. Kemo itu mudah-mudahan semua jangan merasakan kemo ya. Kemo itu sangat sakit. Efek dari kemo itu rasanya kepala mau pecah, isi perut mau keluar, rasa makanan di lidah sama sekali nggak ada. Tapi alhamdulillah, satu ruangan saya itu semua bilang, "Kok ibu sakit kanker ya? Ibu satu ruangan sama kami loh, ibu sakit kanker ya?" Saya bilang, "Iya, saya stadium 2B. Tapi wajah ibu kok cerah, wajah ibu kok nggak seperti kami, nggak ini, rambut nggak ada gugur, terus nggak ada
wajah saya seperti biasa aja gitu. Saya bilang saya pakai paras. Itu terus dia bilang juga, satu kamar saya bilang, ibu pakai apa itu kok dibalurin pakai paras? Saya bilang ada foto saya itu di kamar di rumah sakit Murni Teguh sama pasien sebelah saya, saya kasih paras saya juga. Saya bilang pakai coba bu, saya bilang karena pasien yang lain itu pada lemes, sakit parasit, sakit kanker stadium itu, apalagi kalau udah kena kemo kita itu udah nggak sama sekali nggak mikirkan gimana ya, nggak ada semangat lah, lidah ini nggak ada rasa, kepala mau pecah, pandangan berkunang-kunang, selalu nggak tahan jalan, oyong. Tapi saya nggak, malah kemo ketiga saya lari dari rumah sakit Murni Teguh, saya lari ke acara ulang tahun Paras 2000 berapa ya, saya lari itu ya, kemo ketiga. Pokoknya yang saya ingat, kita ulang tahun Paras itu pakai baju merah putih kalau nggak salah, merah. Nih saya kemo ketiga saya lari dari rumah sakit. Saya bilang saya bawa ada berapa 15 orang, saya nggak ke Bali. Saya sepakat sama itunya apa namanya perawatnya. Saya bilang ayah saya meninggal, saya keluar dulu dari rumah sakit 7 hari, saya bilang karena ayah saya udah lama meninggal. Nah, perawatnya setuju, dia bilang nggak apa-apa, ya udah, karena saya bilang ini acara besar, acara di Faras, kamu lihat kan saya tiap hari pakai paras, ini acara besar, saya bawa 15 orang, saya nggak mungkin nggak berangkat. Dia bilang ibu tahan, saya kuat, saya bilang saya tahan. Malah saya sering keluar kalau diingat-ingat ya, saya bandel di rumah sakit, saya sering lari kan karena di Murni Teguh itu di sebelahnya mall Center Point, saya sering lari